buku. Walaupun sebagian kecil adalah yang menikmati buku, tapi mereka sudah tidak terlibat dalam sebuah kegiatan. Bahkan ada juga yang bergerak hanya ya sekedarlah ngasih materi itu terus ditinggal. Nah, tapi ada juga yang intens untuk membina ini. Nah, pasti kan mereka bergerak dengan dana yang kuat pastinya, karena mereka melakukan sebuah gerakan untuk membina adik-adik mereka di berbagai daerah. Siapa yang membiayai? Ya, kita udah bisa pikirin siapa yang melakukan gerakan tersebut. Nah, inilah yang terjadi. Nah, yang paling aktif lagi pada tahun 80-an ketika Dikbudnya itu M. Yusuf, dia melakukan sebuah aksi normalisasi keadaan kampus NKK, BKK. Tujuan M. Yusuf ketika itu adalah biar mahasiswa itu bisa lihat TV One, saya lupa tahunnya, bisa lihat di TV One ketika wawancara dengan Dak Yusuf tentang NKK BKK ini. Jadi tujuan Dak Yusuf itu adalah untuk mahasiswa itu cerdas dalam berpikir. Jadi mereka harus buat konsep dulu dalam sebuah aksi. Nah, ini Dak Yusuf itu dilarang mahasiswa demonstrasi biar lebih fokus pada teorinya dulu. Nah, setelah teori itu berlangsung, memahami tujuan siapa mereka, baru mereka bergerak ke masyarakat. Nah, tapi nggak lama kemudian NKK BKK itu berlangsung, Dak Yusuf ternyata dipecat oleh Soeharto. Jadi Dak Yusuf ini mengangkat mahasiswanya gitu, seperti itu. Itu yang saya pahami ya, seperti itu. Nah, jadi Dak Yusuf itu sudah ingin membuat mahasiswa itu jadi cerdas, biar mereka aktif dulu di dalam kampus sambil melakukan sebuah pemikiran-pemikiran baru, lalu membuat konsep-konsep. Setelah matang baru dikeluarkan melalui aksi demo. Ya, tapi ternyata tidak bisa. Dak Yusuf langsung dipecat oleh Soeharto, diganti ketika itu. Kalau nggak salah penggantinya itu Nugroho Nuto Susanto, kalau nggak salah saya, seperti itu. Inilah, jadi pasifnya mahasiswa itu dimulai zaman itu. Nah, setelah tahun 80-an, tahun 80-an inilah semua gerakan tuh diadu. Ini semua gerakan itu hanya ribut antara mereka jadinya. Nah, ini terbawa dalam pola pikir. Oleh siapa? Karena emosi senior kepada teman-temannya, maka diceritakanlah ini pada adik-adiknya. Nah, karena intensitas dia dengan adik-adiknya kuat, maka adik-adiknya merangkul dia sebagai patokan, tidak menerima yang lain sebagai pembicara atau menerima sebagai tempat diskusi. Disinilah mulainya hancurnya sebuah ekstra kampus di Indonesia. Jadi 65 itu adalah daya terakhir mahasiswa memiliki sebuah pola berpikir progresif. Setelah itu tidak ada lagi. Karena apa? Dihancurkan secara perlahan-lahan, baik lewat buku-buku maupun lewat diskusi. Itu satu. Yang kedua, bahwa mahasiswa itu selalu dibuat dibuat sebuah secara masif untuk berpikir tentang bagaimana mereka dapat menghasilkan uang, mereka dapat kaya dan berkekuasaan. Dan itu pun secara maraton, dari senior ke senior, dari senior ke junior, dari senior ke junior, seperti itu terus menerus, hingga pola pergerakan itu berlangsung hingga saat ini. Nah, inilah yang sangat membahayakan sekali. Akhirnya pola pemikiran demonstrasi. Nah, itu kejadian lagi 98. Kita lihat polanya pun hampir sama. Perpindahan mahasiswa itu terlalu cepat dan seperti didorong ke satu tempat. Jadi seperti itu. Nah, ini yang terjadi di 98 saya lihat. Jadi pola-pola yang dilakukan itu sama. 68
dan 98 itu sama gerakannya. Seperti itu. Hasilnya yang membedakan adalah mahasiswa 68 itu adalah anak dari sebuah revolusi, tapi 98 ini adalah anak hasil dari 68 ini. Hingga mereka ya seperti yang kita tahu semua kejadian-kejadiannya. Ya, demikianlah teman-teman semua. Jadi inilah kenapa mahasiswa jadi tidak bisa memiliki sebuah konsep, tidak bisa memiliki sebuah ilmu, dan hanya asik menikmati dunia, materialisme. Dan selain itu juga mahasiswa tanpa kesadaran dirinya tidak akan pernah mampu. Nah ini pun dibuat apa? Pemiskinan pada masyarakat, hingga masyarakat pun tidak berpikir tentang politik, mahasiswa tidak jadi masyarakat tidak berpikir tentang politik, mereka berpikir bagaimana dapat uang, bagaimana dapat makan. Ini pemiskinan ini dibentuk, dibuat sistemik seperti itu demi melanggengkan kekuasaan. Nah akhirnya ekonomi yang mengenyangkan ini diambil alih oleh kelompok-kelompok yang dia bikin sendiri, konglomerat lah namanya. Ya itu akhirnya mereka memonopoli masyarakat hanya sebagai buruh dan bahkan terusir dari tanahnya sendiri. Akhirnya masyarakat hanya berpikir bagaimana dapat hidup. Nah akhirnya terjadilah emosi-emosi di dalam rumah, seperti apa, memukul, menampar, ya seperti itu, kekerasan pada anak. Akhirnya apa yang terjadi, jiwa anak itu rendah, mentalnya turun. Akhirnya terbentuk sama dengan apa yang terjadi pada masa bapaknya. Ketika dia sudah besar, dia pun sama melakukan hal tersebut pada anaknya. Bukankah ini dibentuk? Segala sesuatu yang terjadi terus-menerus itu adalah bentukan. Ini seperti itu teman-teman. Nah jadi demikianlah malam ini untuk pembicaraan ini, kenapa mahasiswa kita seperti ini saat ini, tidak memiliki daya berpikir yang kuat. Justru mereka mengejar pada sebuah posisi-posisi penting di pemerintahan, atau bermain dengan senior-senior mereka biar mereka kuat dalam posisi di elit kekuasaan. Bila Anda berkumpul dengan mahasiswa dan berjumpa dengan mahasiswa, ketika alumni bicara, gue sekarang duduk di sini jabatannya, bohong adik-adik mereka tidak mendekati dia. Walaupun Anda memiliki sebuah kecerdasan yang sangat luar biasa, jangan harap itu bisa terjadi. Kenapa? Karena Anda bukan penghasil uang bagi mereka. Demikianlah teman-teman semua yang terjadi. Makanya inilah yang terjadi di Indonesia Raya saat ini. Nah ini yang harus kita pelajari bersama juga, bagaimana kita bukan merubah ya, gimana ya, menjadi kita lah yang memiliki pemahaman terhadap ini untuk merubah diri kita sendiri, anak-anak kita, hingga generasi berikutnya adalah orang-orang yang memahami keadaan lingkungan dia, keadaan negara dia, keadaan geopolitik, keadaan geoekonomi yang ada di sekitar negara-negara dia, dan siapa yang paling berkuasa, siapa yang memainkan, siapa yang dimainkan. Nah ini harus kita pahami bersama. Jadi pola gerakan mahasiswa dan militer ini sangat kuat hingga saat ini. Ya itulah karena materialisme yang lebih mementingkan energi ekonomi, kekuasaan, dan harta. Ya inilah teman-teman semua, cukup sampai di sini dulu. Semoga ini memiliki arti, memiliki pemahaman, dan semoga teman-teman memahami apa yang saya sampaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan malas, tolong pencet subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan semoga kawan-kawan selalu sehat, selalu dimudahkan rezekinya, dan juga diberikan kebahagiaan. Salam Latis.